How's it going, Black Pals? Welcome back with me again, Leo, di Black Life Games Room. Seperti biasa di Games Rooms, kita bakal bahas Big Boys Toys. Dan hari ini, gue ada di Pantai Indah Kapuk. Gue lagi nongkrong dan mau nyobain electric scooter BD Motors. Gimana keseruannya? Ayo ikutin gue. Alright, Black Pals, sekarang gue udah sama jagoan-jagoannya dari Mini Motors Indonesia. Boleh perkenalkan diri, Mas ya, Bro? Gue Febian dari Mini Motors Indonesia. Ya, halo, gue Erik Sojana. Dari Mini Motors Indonesia juga ya? Ya. Om, sebelum kita jauh nih membahas tentang electric scooter, gue pengen tahu dong sejarahnya dulu, perkembangan EV dan electric scooter secara khusus di Indonesia. Mana, Erik? Kalau sekarang sih beberapa tahun belakangan ini mulai rame ya. Kita semua pada orang-orang udah pada menggunakan kendaraan listrik terutama. Apalagi dengan saat ini kan pemerintah juga lagi booming-boomingnya mengangkat kendaraan listrik gitu kan. Dan selain itu juga dengan kendaraan listrik banyak banget kegunaannya, bisa hemat bahan bakar, terus bebas dari pajak dan segala macam. Nah, kita di sini mulai banyak yang bermain dengan kendaraan listrik personal namanya. Dan salah satunya ini skuter listrik. Sejak tahun berapa sih rame-ramenya nih kendaraan listrik? Mungkin untuk electric scooter ya? Untuk electric scooter sendiri mungkin bisa 2 atau 3 tahun belakangan sih. 2018. Ya. Om Bro, gue kan banyak lihat nih di IG, di mana di jalan juga bentuk-bentuknya electric scooter tuh beda-beda. Yes. Jenisnya apa aja sih? Ada yang mungkin kalau gue lihat yang ada tempat duduknya, yang ada yang cuma pakai deck, atau yang ada satu roda aja. Bedanya apa sih? Beda-bedanya sih sebenarnya lebih ke bentuk dan dimensinya aja sih. Kalau skuter mungkin bentuknya lebih kayak motor atau sepeda. Jadi mungkin untuk orang awam lebih gampang untuk di handle untuk pertama kali belajar. Kemudian juga ada yang namanya electric unicycle, satu roda. Nah, itu benar-benar lebih compact dan lebih portable, jadi bisa masuk ke mall atau ke kantor lebih gampang. Cuman memang untuk proses belajarnya itu lebih sulit, butuh proses pembelajaran yang lebih lama gitu. Nah, kemudian ada juga electric skateboard, jadi skateboard biasa dipasang motor jadi elektrik. Ya kurang lebih sih kayak gitu sih. Tapi yang memang yang paling rame yang dipakai itu yang skuter listrik. Kalau dari Mini Motor sendiri, sejarahnya gimana? Masuk Indonesia itu produk mana sih? Mini Motor sendiri aslinya itu produknya dari Korea. Ya, jadi kebetulan bosnya juga orang Korea, tapi kemudian dia mau membuat skuter, bagaimana caranya bisa costly-nya murah. Akhirnya mereka bikin pabrik di Cina. Nah, setelah di Cina mereka bikin pabrik, akhirnya dia mengembangin, ya ini line up-nya semuanya lumayan banyak. Ya, jadi dari Mini Motor sendiri kita sudah ada 7 line up. Nah, dari 7 line up itu masing-masing dari yang terendah sampai yang tertinggi itu perbedaannya lebih ke jarak sama lebih ke kecepatan. Seperti itu sih kurang lebih. Tadi kan yang paling populer itu katanya personal electric scooter ya? Yes. Itu partnya apa aja sih? Maksudnya bagian-bagian yang membedakan lah, ibaratnya daripada skateboard. Oke. Bagian dari electric scooter itu yang terutama pasti deck besi yang buat kita injak-injak selama ini. Udah gitu dia ada hand lebarnya bisa ditekuk, bisa untuk compact masuk naik turun mobil. Ya. Dan yang di Mini Motor sendiri yang benar-benar eye catching itu adalah lampu. Lampu ya? Lampu, bisa dicek di belakang saya ini. Lampunya dia ada LED-nya. Ini yang untuk
kalau kita malam semuanya aman. Jadi orang bisa lihat dari depan, dari belakang semua bisa lihat. Nah, ini yang paling Terus, kelihatan eye catching. Terus bagian lainnya apa? Ada motor sih kayak ada apa Yang namanya? pasti dia kompartemennya adalah yang pasti baterai. Baterai. Ya, setiap unit baterainya memiliki baterai yang beda-beda, jadi range-nya beda-beda, dan motornya juga dipelek. Jadi kalau mesin skuter ini, ditanya mesinnya di mana? Mesinnya itu dipelek. Terutama untuk yang ini, dia ada joknya. Joknya, kecepatan ini juga sangat tinggi. Jadi ini sudah bukan mainan lagi, ini pengganti motor. Gitu. Terus untuk yang ini seperti ini hanya berdiri, tapi ini kecepatannya torsinya sangat kencang. Jadi ini sangat mobile, kita untuk di jalanan naik ke trotoar atau mau naik ke MRT semua bisa. Nah ngomong-ngomong kecepatan tadi ya, itu yang paling kencang untuk seri yang paling kencang itu bisa lari berapa? Ya ini kecepatannya 120 sampai 130 km per jam. Kencang banget tuh, Black Pals. Yes. Regulasinya elektrik skuter personal ini gimana sih di Indonesia? Ada yang tahu nggak? Regulasi di Indonesia saat ini masih belum ada. Sejauh ini kita masih ikutin regulasi sepeda. Regulasi sepeda yaitu contoh misalnya di jalan-jalan protokol, kita harus melewati jalur sepeda. Dan kecepatan maksimum di jalur sepeda itu adalah 25 km per jam. Jadi bagaimana dengan yang seperti ini, yang bisa jalan kencang? Nah itu kita bisa jalan kencang, terutama bukan di jalan protokol. Jadi contoh misalnya kita di PIK, di komplek-komplek, maupun misalnya yang kantornya di luar protokol, jalan protokol, itu semua kita bisa. Dan selama ini bagaimana kalau di polisi, tangkap atau enggak? Yang ditangkap kan justru di regulasinya kan juga kita masih belum ada. Ya selama ini malah polisi bilang, keren bang. Belum ada peringatan gitu ya? Belum ada peringatan. Paling polisi nanya, ini belinya di mana? Kok keren banget? Malah nanya seperti itu. Ya. Nyong, tadi ini kayaknya yang jadi pusat perhatian gue banget. Tadi yang disebutin Om Feb itu dia kecepatannya bisa 130. Ini serinya apa? Ini namanya Dualtron X Gen 2. Jadi, apa yang membedakan sama seri-seri lainnya? Kalau yang membedakan adalah yang pasti postur tubuhnya. Postur tubuhnya ini besar dan dia kalau dikendarai sangat-sangat nyaman, layaknya motor besar. Berarti moge ya, mogenya elektrik Jadi skuter ini gitu mogenya ya? elektrik skuter ya ini. Untuk hubnya, untuk motornya itu berapa? Ini hubnya ini motornya 8.400 watt. 8.400 watt. Jadi sangat besar, jadi torsinya udah kebayang lah udah pasti Iya, ya. Udah gitu dia suspensinya, bisa dilihat dibanding dengan yang lain, suspensinya ini sudah kayak suspensi motor. Jadi dia bisa ada setelannya, adjustable-nya, bisa dikencengin atau bisa dilunakin. Iya. Gitu. Terus ada stabilizernya juga. Betul. Untuk baterainya ini kapasitasnya bisa berapa? menempuh jarak 150 km. 150 km. Jadi kalau Jakarta ke Bandung ini udah bisa banget. ya, nggak sekali cas ya, sekali Sekali jalan cas ya. Jakarta Bandung bisa. Oke, mantap banget nih Black Pals. Sekarang gue mau nyobain banget, penasaran banget. Gue mau nyobain satu-satu. Oke, tadi kan 135 km per jam itu kencang banget dan tentu aja pasti bahaya ya. Apa safety gear-nya untuk ini standarnya apa sih? Standar yang pasti yang paling utama adalah helm. Nah, contoh bisa lihat di sebelah saya ini helm. Dan dia juga yang pasti harus memakai sarung tangan. Kenapa harus pakai sarung tangan? Karena di saat kita kecepatan tinggi dan kita berdiri, itu tangan kalau ada guncangan kita bisa Gripnya close. bisa. Yes. Jadi itulah digunakan sarung tangan supaya ngegripnya benar-benar kencang. Dan yang paling bawah bisa dilihat protektor untuk lutut. Knee pad ya, knee pad. Iya. Jadi ini diperlukan buat jaga keamanan lah, Ya. buat safety-nya. Untuk aja. elbow pad sebenarnya juga Elbow harus pad ya. harus. Ini kayaknya kalau naik apa namanya elektrik skuter itu nggak banyak orang yang terbiasa. Ada tipsnya nggak sih? Untuk pemula, Untuk pemula kita sarankan pakai skuter yang kecil. Jadi yang kecil itu adalah yang single motor.
Jadi kalau yang sudah dual motor itu memang torsinya agak kencang ya. Tapi kalau untuk pemula kita sarankan untuk pakai yang single motor yang di Dualtron, kita namanya Dualtron Mini. Nah itu yang single motor dan itu semua untuk dari anak kecil sampai ibu-ibu ke pasar segala macam semua bisa. Kalau teknik pengendaliannya? Teknik pengendaliannya adalah cuman sebenarnya intinya dia kayak motor aja ya. Kayak motor kita nggak boleh gaspol. Nah ini juga sama, ini juga throttle-nya ini nggak boleh sampai habis. Jadi cukup diurut, setelah itu habis itu jalan normal seperti biasa. Begitu, untuk keseimbangannya kita bisa sambil latihan lah ya ibaratnya. Ya, ini untuk electric scooter ini adalah termudah sih dibanding elektrik yang lain. Jadi cukup belajar 1 jam, saya rasa sudah bisa. Oke, Black Bells tadi gue udah tanya-tanya informasinya, terima kasih banyak. Terima kasih. Informasi mengenai electric scooter, terutama dari Mini Motors Indonesia. Kalau ada yang mau bergabung, kalau ada yang mau beli, bisa ke mana, Om Feb? Boleh cek di Instagram kita, minimotors.id. Nah, di sana kita ada keterangannya, ada produk-produknya, dan ada nomor teleponnya. Bisa di-chat juga di sana. Terima kasih Om Feb dan Om Erik. Jangan lupa komen, like, dan subscribe di YouTube channel kita. Dan juga jangan lupa nyalakan lonceng notifikasi untuk dapat video terupdate seputar dunia otomotif, modifikasi, dan lifestyle hanya di blackexperience.com.